Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangkur Arif Rahman dari Prodi Pendidikan Akuntansi NPM 1802070029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling dalam pengujian substansi, di mana mata kuliah auditing. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu sampling dalam pengujian substansi. Sampling dalam pengujian substansi ada beberapa yang harus dijelaskan, yaitu pertama, ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Pertama, resiko sampling. Resiko sampling itu ada dua, yaitu resiko keliru menerima, resiko keliru menolak, dan resiko audit. Itu dari resikonya. Kemudian ada lagi yang dijelaskan, yaitu pendekatan sampling statistik, yaitu sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Sampling variabel klasik. Perbedaan dari keduanya itu sampling probabilitas proporsional dengan ukuran, yaitu berdasarkan teori sampling atribut. Sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Baik, dilanjut dengan sampling proporsional dengan ukuran atau PPU. Dapat diketahui probabilitas sampling proporsional dengan ukuran itu akan tepat apabila pertama, jumlah unit yang ada dalam proporsi dan variabilitas tidak diketahui. Kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Lanjut dengan probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU. Dari pengertiannya itu suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Lanjut, yaitu rencana sampling. Rencana sampling itu ada beberapa. Pertama, kita harus menetapkan tujuan rencana. Kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Ketiga, menentukan ukuran sampling. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Kelima, melaksanakan rencana sampel. Dan keenam, mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana. Menetapkan tujuan rencana itu tujuan umumnya sampling probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU itu, yaitu tujuan umumnya adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dalam unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling. Unit sampling itu adalah rupiah individual dan populasi, suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi rupiah individual yang terpilih sebagai sampel, kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Baik, adapun kita bisa menghitung atau menentukan ukuran sampel, yaitu dengan rumus NB kali FK per SD atau AS dikali FE, di mana NB itu nilai buku populasi yang akan diuji. Kedua, FX faktor keadaan dan risiko. Sementara SD yaitu diplomasi, AS antisipasi kerak saji. Terus risiko. Baik, dilanjut dengan metode penggunaan pemilihan sampel.
melalui metode ini yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Jadi, dalam menentukan pemilihan sampel ini, kita membagi total populasi rupiah dengan interval jarak rupiah yang sama. Oke, selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan menyeluruh, di mana kalau kita mau merumuskannya ada 3 aspek yang harus kita pahami. Pertama, rumusnya itu BAS lebih besar atau lebih kecil dari SD. Yang keduanya, hasil pengujian substansi lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Ketiga, dari analisis perlindungan kualitatif dan tidak ada ketidakberesan. Terus populasi mengandung salah saji material. Baik, metode estimasi selisih. Dalam metode estimasi selisih ini yaitu nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai tidak total populasi. Seterusnya, variabel selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampel yang akan dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Pertama, ada 3 nih. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total buku yang harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Metode estimasi risiko. Dalam metode estimasi risiko ini ada cara untuk menentukannya, yaitu metode auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Yang seterusnya, rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku diperoleh taksiran nilai total populasi. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut. Baik, yang terakhir yaitu sampling non-statistik dalam pengujian substansi. Ada 2 nih, untuk menentukan ukuran sampel, efisien efektif auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Ada 2 faktornya, yaitu faktor serta pengaruh atas ukuran sampel. Pertama, untuk populasi variasi dalam populasi sing salah saji di toleransi salah saji diterapkan resiko keliru menerima dan resiko keliru mencetak. Sementara pengaruhnya untuk ukuran sampel langsung terbalik. Jadi dia itu langsung terbalik. Sementara yang terakhir, evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan dalam memproyeksi salah saji dalam sampling statistik, yaitu membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel, mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam produksi. Sekian penjelasan saya mengenai materi sampling audit dan pengujian substantif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.